Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam hikmahnya, dalam kitab hikamnya yang kedua, yaitu ma taraka minal kamali syai'an man agama nafsahu min rabbih magama abdihi min nafsih. Ma taraka, tidak meninggalkan, minal kamali, daripada kesempurnaan sesuatu. Artinya apa? Tidak meninggalkan seorang hamba dari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Man agama nafsahu, itu orang yang menempatkan dirinya, min rabbihi, daripada Tuhannya, magama abdihi, kedudukan seorang hambanya, min nafsihi, daripada itu diri, itu man. Artinya seorang hamba dikatakan sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang sempurna daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikatakan dia menjadi hamba yang sempurna kecuali dia menempatkan dirinya daripada Tuhannya sebagaimana budaknya terhadap dirinya. Apa maksudnya? Kalau saya punya budak, ya pingin budak yang istimewa, yang ketika saya punya budak tadi itu dipanggil langsung nurut, nggak pakai nunggu. Kalau diperintah, wah taat dia. Kita kan pasti pingin punya budak seperti itu. Atau seandainya seorang guru pingin punya murid gimana? Ya punya murid yang nurut, ngikuti perintahnya, taat kepada perintahnya. Ya pasti seorang guru pingin punya murid seperti itu. Seorang ayah kira-kira pingin punya anak ya Pak? Wah, anak yang ketika diperintah langsung taat, ketika dipanggil langsung menyambut. Nah, sebagaimana kamu senang ketika mempunyai budak hamba sahaya, kemudian budak kamu tadi itu nurut kepada kamu, begitu juga ketika kamu menjadi hambanya Allah, Allah senang, dan itu dikatakan penghambaan yang sempurna ketika kamu taat kepada Tuhan kamu. Kamu sebagai hamba, kamu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menyambut panggilannya. Itu baru penghambaan yang sempurna. Nah, kira-kira kalau punya budak malas, ya punya budak malas bekerja, gimana? Oh marah kita. Kita punya pegawai aja malas bekerja, mungkin dipecat pegawai tadi tuh. Kenapa? Nggak mau saya punya budak, saya punya apa? Pegawai yang malas. Punya budak atau seandainya punya pegawai seandainya selalu melanggar, datangnya terlambat, kemudian dia malas dalam bekerja, asal-asalan dalam bekerja. Wah, saya nggak mau punya pegawai seperti itu. Saya juga nggak mau punya budak seperti itu. Kenapa? Saya akan marah. Mungkin budak itu nggak akan lama kita miliki, kita jual. Kenapa? Oh, budak nggak ada manfaatnya gini kok. Budak malas gini kok. Kita seandainya punya binatang ternak aja. Kalau binatang ternak tadi itu seandainya malas untuk bekerja, kita punya sapi untuk membajak, tidak mau, dikepui tetap tidak jalan. Wah, kita akan sembelih itu sapi. Buat apa? Punya sapi kita ngasih makan terus-terusan tapi tidak ada manfaatnya. Ya kita sembelih, kita bisa manfaatkan dagingnya. Kan begitu. Kenapa? Karena yang diharapkan daripada budak tadi, daripada murid tadi, daripada binatang ternak tadi, yaitu apa? Taatnya kepada pemiliknya. Itu harapan daripada apa? Setiap orang yang memiliki apa? Budak ataupun murid ataupun binatang ternak. Begitu juga antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menuntut terhadap budak kita untuk taat kepada kita, kita tuntut budak kita harus nurut sama kita. Kita juga harus apa? Menuntut kita sebagai hamba ya harus nurut kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama.
Nah, kalau kita menempatkan diri kita ini kepada Allah sebagaimana kita pingin punya budak, yang budak tadi taat kepada kita, maka itu penghambaan yang paling sempurna. Ini dikatakan ma taraka minal kamali syai'an, tidak meninggalkan daripada penghambaan secara sempurna. Man agama, orang yang menempatkan nafsahu, dirinya, min rabbi, daripada Tuhannya, baru dikatakan sempurna. Muga ma'abdi min nafsi, sebagaimana menempatkannya hambanya dia, budak sahayanya dia, min nafsi, daripada dirinya. Ini makna daripada hikmah yang ada tadi itu. Karena itu kalau kita nuntut terhadap kita, terhadap hamba kita, ya kalau dipanggil langsung nyaut, ya kita langsung menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, langsung berangkat. Ya, kita kan nuntut budak kita, ya, atau pegawai kita kalau dipanggil, ya terlambat sedikit aja marah kita. Ini panggilan Allah hayya 'alas shalah, sampai mic-nya banyak itu, speakernya sampai berapa itu di atas menara itu. Hayya 'alas shalah sampai berkali-kali enggak ada yang datang. Yang salat berjamaah hanya beberapa orang. Iya. Tapi kalau hayya 'ala orkes, waduh, semuanya menyambut. Ya, hayya 'ala sepak bola, waduh, semuanya akan datang. Nah, karena itu kita tempatkan kita sebagai hambanya Allah, sebagaimana ya kita menginginkan budak kita, murid kita, anak kita, bagaimana harus taat kepada kita. Baru itu penghambaan yang sempurna. Nah, kemudian Allah akan memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, penuhilah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, walir rasul, dan panggilan daripada rasul, idza da'akum lima yuhyikum, jika mereka, ya Allah Subhanahu wa taala dan rasul memanggil kamu, ya lima yuhyikum. Kalau ada panggilan dari Allah, sambut. Panggilan untuk melaksanakan perintah Allah, laksanakan. Panggilan untuk melaksanakan sholat, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Itu adalah baru dikatakan hamba yang benar. Dipanggil Allah, dipanggil Nabi, enggak nyambut. Ya sudah berkali-kali dipanggil enggak nyambut. Ya maka maka berarti kita tidak menempatkan sebagaimana kita menginginkan ketika kita punya seorang budak. Bagaimana budak tadi, kita ingin menjadi orang yang taat kepada kita. Kapan kita bisa menuntut diri kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, sebagaimana kita menuntut kalau kita punya budak untuk menjadi budak yang baik, yang patuh, yang rajin, maka insya Allah ya kita menjadi hamba yang sempurna. Sempurna itu gimana sih? Kita menjadi hamba yang sempurna itu gimana? Minal kamal, daripada kesempurnaan. Menjadi hamba yang sempurna itu gimana? Menjadi hamba yang sempurna itu maksudnya ya sempurnanya taatnya kepada Allah, sempurnanya ibadahnya kepada Allah, sempurnanya kita ketika meninggalkan larangan Allah. Itu baru hamba yang sempurna. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, tidak terkecuali. Itu baru hamba yang sempurna. Sampai dikatakan dalam qasidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad kaifa ta'sil ilah, kaifa ta'sil ladhi min nutfatin jalla sawwak, summa ghadzak bi ihsanihi wa nammaka wa rabbak, ayyuhal ghafil istaygid wa mahid limaswak. Ini Abdul Haddad ngajak kita. Bingung Abdul Haddad ini, kenapa sih kok ada seorang hamba yang berani bermaksiat kepada Allah? Padahal dia seorang hamba berani bermaksiat kepada Allah. Kaifa ta'sil ladhi min nutfatin jalla sawwak. Bagaimana kamu bermaksiat kepada zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min nutfatin jalla sawwak, yang kamu diciptakan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari mani, setetes mani. Kamu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes mani. Kok bisa kamu berani bermaksiat kepada Allah? Kita diciptakan dari Dari mani sampai kita punya mata,
Sampai kita punya hidung, sampai kita punya telinga, sampai kita punya mulut, kita punya tangan, punya kaki, punya anggota tubuh semuanya ini. Dari apa sih? Allah yang menciptakan kita daripada setetes mani. Kok berani sih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang dari usaha kita. Satu rambut aja enggak ada yang usaha dari kita. Semuanya ciptaan Allah kok, murni. Lu kok berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan mata, dibuat maksiat. Diciptakan dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat matanya untuk melihat film porno. Diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa? Mendengarkan musik-musik. Diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berzikir, untuk kita baca Al-Qur'an, untuk kita berkata baik. Ternyata kita buat untuk ngerasani, kita buat untuk berbohong, kita buat untuk apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita dikasih kaki, dibuat harusnya ke masjid, ke tempat yang baik, ke tempat majelis ilmu. Enggak. Ternyata digunakan kakinya untuk apa? Ke tempat-tempat maksiat. Kakinya dibuat joget. Padahal apa? Itu semua Allah ciptakan bukan untuk sia-sia, hadirin. Ya Allah ciptakan semuanya tadi itu untuk kita apa? Untuk kita beribadah kepada Allah. Kaifa ta'sil ladzi? Bagaimana? Betul, hadirin bingung. Bagaimana kok ada orang bermaksiat padahal dia diciptakan oleh Allah dari setetes mani bisa sampai punya anggota tubuh yang sempurna seperti ini. Kemudian apa? Kalau kita lihat setelah diciptakan dari setetes mani, berkembang biak. Siapa yang ngasih makan di dalam kandungan kita, di dalam kandungan ibu kita? Siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu wa taala yang ngirim makanan. Lewat siapa? Lewat ibunya. Allah berikan saluran sampai gizinya bisa dimakan oleh kita ketika kita di perut ibu kita. Sampai kita lahir. Setelah lahir siapa yang ngasih makan? Yang ngasih makan ibu kita. Siapa yang mengeluarkan air susunya? Saat kita lahir kita nggak bisa makan rawon. Ya kita nggak bisa makan apa? Nasi goreng nggak bisa. Kita masih nggak bisa bayi, kita masih bayi nggak bisa makan apa-apa. Tapi Allah ciptakan keluar dari apa? Dari ibu kita apa? ASI, air susu ibu. Yang pas, yang persis, yang tepat untuk perut daripada seorang bayi. Kalau dikasih makanan yang lainnya nggak bisa. Susu aja, susu kalengan aja yang untuk bayi itu kadang-kadang ganti-ganti kok ya. Gak cocok. Yang paling pantas apa? Yang paling cocok ASI. Yang paling pantas memang Allah ciptakan, sudah Allah keluarkan, Allah sediakan untuk bayi tadi itu apa? Air susu yang dia bisa apa? Yang dia bisa manfaatkan untuk si bayi tadi itu. Subhanallah. Allah sediakan itu air susu ibu. Setelah itu apa? Setelah dikasih apa? Setelah anak tadi itu tumbuh tambah besar, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari apa? Mulut dia apa? Gigi. Di dalam mulutnya keluar apa? Gigi. Mulai gigi susu, mulai gigi ya keluar gigi. Yang akhirnya mulai mampu untuk makan yang lainnya. Lambungnya sudah mulai kuat. Akhirnya apa? Allah jadikan di dalam apa? Ibu kita, orang tua kita perempuan menjadi rahmat terhadap anaknya. Siapa yang ngasih rahmat itu? Kalau seandainya ibu kita, lain ya orang tua laki dengan perempuan ya. Orang tua perempuan itu rahmatnya kepada anaknya. Sampai dia rela ya enggak kurang tidur, rela untuk selalu membuatkan makanan untuk anaknya. Allah yang ngasih rahmat itu kepada ibu kita. Sampai dia rela membuatkan bubur untuk kita ditulang. Kadang-kadang keluar gumosian, kadang muntah, masih dikasih makan lagi. Allah berikan rahmat. Siapa yang membuat semuanya itu? Allah. Allah yang menumbuhkan kita. Kan itu apa? Summa namaka. Ya, summa ghaddaka bi ihsani. Kemudian Allah yang memberi makan kepada kamu bi ihsani. Itu kebaikan dari Allah. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa namaka wa rabbak. Kemudian Allah juga yang membuat kamu tumbuh, berkembang biak. Kamu bisa tumbuh sampai saat seperti sekarang ini. Yang asalnya mulai bayi, kan bisa lihat bayi kan? Bayi seperti itu gak mampu apa-apa. Bawa sesuatu gak bisa. Dia harus digendong. Sampai kamu sekarang bisa gendong bayi. Sampai kamu bisa melakukan banyak hal. Sampai kamu menjadi kuat. Siapa yang memberi kekuatan semuanya itu? Allah yang menjadikan itu semuanya.
Bagaimana kamu bisa maksiat? Kaifa ta'sil ladzi, ya bagaimana kamu bermaksiat kepada Allah yang melakukan semuanya itu? Kok berani bermaksiat kepada Allah? Padahal semuanya Allah yang memberikan kepada kita. Sampai setelah kita mulai dewasa, sudah mulai besar, kita bisa makan segala sesuatunya. Mau nasi apapun bisa, nasi kebuli, nasi rawon, nasi apa semuanya bisa. Ya, kita batu bata aja yang kita makan. Nah, semuanya kita makan itu. Iya kan? Nah, ini siapa yang memberikan semuanya itu? Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa kamu ini berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menyediakan semuanya itu untuk kamu. Wa nammak. Kemudian apa? Allah memperkembangbiakkan kamu sampai kamu menjadi ahsanut takwim. Ini manusia ini. Manusia ini makhluk yang paling sempurna. Kayak itu Allah mengatakan apa? Yang terbaik bentuknya. Walaupun seandainya tidak ganteng, tetap yang terbaik bentuknya. Artinya apa? Seimbang semuanya. Tangannya lebih pendek daripada kakinya. Lah kalau Allah jadikan kebalik ya apa? Tangan lebih panjang daripada kaki. Lah kayak kera. Matanya Allah jadikan seimbang, dua mata. Hidungnya ya turun ke bawah, lubangnya di bawah. Lah kalau dibalik, hidungnya di atas, butuh payung kan udan-udan. Iya kan, Allah Subhanallah ciptakan semuanya. Ini mulut, ya ndak besar, ndak kecil. Kalau ditambahi sampai melebar, kok bebek kan. Subhanallah, Allah ciptakan sempurna, paling bagus sudah bentuknya. Walaupun ada kekurangan, maksudnya bukan ganteng atau sempurna, bentuk yang paling bagus sudah. Allah ciptakan manusia itu apa? Paling bagus daripada bentuknya. Loh, kok bisa maksiat sama Allah? Allah kasih itu apa? Dengan cuma-cuma. Masih berani dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu apa? Ayyuhal ghafil. Ayyuhal ghafil, hei orang yang lupa. Diingatkan, istaigid, bangun kamu, bangkit kamu, jangan lupa. Semuanya yang Allah berikan mulai kita sebelum lahir sampai meninggal, itu semuanya pemberian Allah. Lu kok berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayyuhal ghafil, istaigid wa mahid limaswak. Ya, persiapkan kamu diri kamu untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kamu menjadi orang yang lupa. Sadar. Kenapa? Karena masa depan kamu ada loh. Kamu bukan hanya di dunia. Ini apa? Hanya proses saja. Setelah kehidupan dunia ini ada, dan tidak ada tempat setelah kehidupan dunia ini cuma kecuali dua nantinya di hari kiamat. Apa? Ya surga atau neraka. Persiapkan, mumpung masih hidup. Istaigid, bangkit kamu. Jangan kamu tidur dalam kelupaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada pilihan nanti apa? Kecuali dua. Itu apa? Surga atau neraka. Hadis inilah kita harus apa? Sadar. Jangan berani kita bermacam-macam terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita kalau punya budak marah, kalau tidak taat, tidak nurut, kita jadi hambanya Allah, tidak taat. Lu kok enak kon? Seharusnya apa? Jadi pelajaran buat kamu. Saya ini punya pegawai, kalau tidak nurut saya marah, saya pegel, tak pecat. Lah kalau kamu mau dipecat sama Allah, mau kemana kamu? Lah kamu ini sebagai hambanya Allah. Kita semuanya kan apa? Hambanya Allah. Kita ini apa? Seorang hamba. Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus nurut dengan Allah, harus taat kepada Allah. Kita kalau punya murid, kita marah kadang-kadang kalau tidak taat sama kita. Lalu kita sebagai ustaz kadang-kadang langgar perintah Allah. Kita punya anak, kalau kita punya anak marah anak kita nggak nurut sama kita. Dipanggil tidak nyambut, marah kita. Tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana ya kita apa ketika menjadi hamba Allah dipanggil berkali-kali tidak nurut. Iya kan, tidak pernah nurut. Kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan yang wajib aja dengan berat hati. Padahal seharusnya pantas seorang anak bakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena kita membalas budi orang tua. Kita juga pantas untuk beribadah kepada Allah. Bukan karena perintah pun kita laksanakan. Karena itu bukan hanya yang wajib kita lakukan, yang sunnah-sunnah pun kita lakukan. Kenapa? Karena masih merasa kurang ibadah kepada Allah. Kenapa? Semuanya nikmat dari Allah. Ada seorang anak seandainya,
ini siapa namanya, orang tuaku ini sayang sama aku. Ya, nyuruh sesuatu aku ndak nurut pun ndak marah sama aku. Apa seperti itu? Ini anak yang kurang ajar. Karena dia berharap apa? Orang tuanya pasti akan rahmat kepada dia, enggak akan marah kepada dia, enggak akan mukul kepada dia. Maka anak itu berani membantah orang tuanya, berani tidak taat sama orang tuanya. Ya memang orang tuanya rahmat, tapi kamu menjadi anak yang durhaka, anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Kita juga sama, kadang-kadang kita merasa tak apa-apa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat. Kemudian kamu berani bermaksiat. Memang Allah Maha Pengampun, memang Allah Maha menerima taubat kita, tapi kita sebagai hamba Allah, kita menjadi hamba yang durhaka. Kan itu pantas diadab kalau orang hamba seperti gini. Karena itu apa? Laksanakan ya sebagaimana kamu sebagai seorang hamba, sebagaimana kamu juga apa? Ketika kamu punya budak kamu inginkan menjadi taat kepada kamu juga sama. Harus kamu menempatkan diri kamu sebagai hamba yang Allah akan senang ketika hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apa? Diciptakan oleh Allah ada tugas. Karena itu kita ini kadang-kadang lupa tugas kita. Dianggap Allah ciptakan kita ini sia-sia di bumi ini. Ya, kita diciptakan oleh Allah, ciptakan kemudian mati, selesai. Enggak punya tugas kita. Kita ini punya tugas. Apa tugas kita? Ya, ibadah kepada Allah. Itu tugas kita. Ibadah itu apa? Melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarang. Segala sesuatunya dipersiapkan loh, sudah. Semuanya sudah dipersiapkan, dikasih, dimudahkan oleh Allah. Tugasnya apa sih? Ibadah. Oh, wis. Kamu mau rezeki, dilancarkan rezeki kamu. Sudah dijamin bahkan. Kamu mau apa? Sehat, Allah kasih kesehatan. Kamu butuh apapun, kamu butuh udara, dikasih udara gratis, enggak bayar. Enggak seperti rumah sakit, kalau kamu masuk rumah sakit butuh tabung oksigen, bayar kamu. Ini enggak, Allah enggak pernah minta, enggak pernah menuntut kepada kita untuk dibayar. Allah sediakan semuanya sudah, murni, tidak meminta apapun Allah Subhanahu wa taala, cuma apa? Pingin mengetahui mana sih hamba yang taat. Apa butuh Allah dengan ibadah kita? Enggak. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Oh, Allah kalau kita ibadah semakin mulia? Enggak juga. Allah sudah maha mulia, enggak butuh dengan ibadah kita. Oh, kalau kita maksiat Allah akan akan menjadi hina? Enggak, Allah maha mulia. Ibadah kita tidak akan mengangkat derajatnya Allah. Maksiat kita tidak akan menurunkan derajatnya Allah. Karena Allah sudah maha tinggi, Allah maha mulia, dan tidak mungkin butuh dengan apa ibadahnya hamba. Kita diperintahkan oleh Allah, dikasih semuanya, pingin tahu mana sih hamba-hamba yang taat, mana sih hamba-hamba yang nurut, pingin tahu, pingin bedakan. Oh, ini yang taat, aku perintahkan dia nurut, aku larang dia ninggalkan itu maksiat. Berarti apa? Ini hamba yang pantas untuk diganjar, pantas diberikan pahala, pantas masuk surga. Oh, ini hamba-hambaku apa? Yang tidak taat kepada aku, dia melanggar perintahku. Padahal ada pilihan bagi dia untuk melaksanakan kebaikan atau kejelekan. Dia melakukan kejelekan, ini tidak pantas masuk surga, dia pantasnya masuk neraka. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatkan diri kita sebagaimana seorang hamba. Sebagaimana kamu pingin memiliki seorang anak, pingin memiliki seorang murid, pingin memiliki seorang pegawai, pingin memiliki seorang budak hamba sahaya. Ketika pingin memiliki mereka, hamba, murid, anak, pegawai yang taat kepada kamu juga harus sama. Kamu sebagai hambanya Allah, kamu harus taat kepada Allah, harus nurut kepada Allah, harus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita selalu pikirkan ini insya Allah nggak mungkin kita akan berani bermaksiat. Malah ibadah yang kita lakukan, kewajiban itu kita merasa kurang. Kita merasa kurang, hadirin. Ibadah yang kita lakukan ini apa nilainya? Masih kurang. Harusnya apa? Tambahi sunnah-sunnahnya. Salat bukan 5 waktu tok, tambahi rawatib. Bukan hanya rawatib tok, tambahi salat duha, tambahi salat witir, tambahi salat tasbih. Puasa juga sama, bukan Ramadan tok, tambahi puasa-puasa sunnah. Kenapa? Karena kita masih merasa kurang. Semuanya dikasih sama Allah kok. Disiapkan semuanya oleh Allah, gratis kita ini. Tidak pernah Allah meminta bayaran. Allah kasih
Hanya apa? Cuma-cuma. Tapi kita apa? Hanya melaksanakan wajib itu sudah kita merasa udah saya laksanakan wajib. Loh, kamu laksanakan wajib itu itu bukan balasan untuk kenikmatan. Kamu belum melaksanakan sebenarnya. Karena itu kalau ingin menjadi hamba yang sempurna, kalau kita punya seorang anak seandainya, atau seorang murid, atau seorang pegawai, kita perintahkan sesuatu, ternyata murid kita, pegawai kita tadi itu bukan melaksanakan perintah kita, tapi menyempurnakan. Diperintahkan untuk datang tepat waktu, sebelum waktunya sudah datang. Pasti pemiliknya tadi itu pimpinannya tadi itu akan senang dengan pegawai ini belum waktunya sudah datang, tidak pernah terlambat. Kemudian kerjanya sesuai dengan kewajibannya, bahkan dilebihi. Kira-kira apa ini? Wah, diangkat ini. Pangkatnya pasti akan diangkat. Polisi seandainya melaksanakan perintahnya sesuai dengan aturannya. Diperintahkan untuk menjaga untuk ini semuanya. Wah, dia giat. Diangkat ini pangkatnya bentar lagi sama pimpinannya. Kenapa? Dia bukan hanya melaksanakan wajib, ditambahi yang sunnah, tambahi yang lebih sempurna. Kita juga sama sebagai hamba Allah. Jangan kita hanya melaksanakan yang wajib, kita laksanakan bukan yang wajib, tapi kita lebihi dengan apa? Kita tambahi dengan apa? Sunnah-sunnah dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang wajib zakat kita keluarkan daripada harta kita, bukan hanya zakat, sedekah, bantu orang fakir miskin, anak yatim. Wah, dia gemar membantu orang. Ini Allah lebih senang terhadap orang seperti ini. Sama dengan apa? Kita punya budak atau punya pegawai tadi itu. Wah, ini perlu dinaikkan pangkatnya, diangkat dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu apa? Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis qudsi itu kan sudah disebutkan, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan kewajiban, sampai ditambahi sunnah-sunnahnya, sampai menjadi apa? Hamba yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun permintaannya, apapun yang dilihat, apapun yang dipegang, semuanya sebagaimana Allah memberikan keberkahan daripada semuanya itu. Karena itu kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang yang sadar bahwa kita ini bukanlah Tuhan, bukan hamba yang tidak punya tugas. Kita sadar bahwa kita ini seorang hamba, punya tugas dan harus melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allah beri hidayat kepada kita, Allah beri petunjuk kepada kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita langkahkan ke kita, semuanya adalah membuat Allah ridha dan membuat Allah bangga dengan kita sebagai seorang hamba. Amin ya rabbal alamin.